Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mendalami subtema Allah Sumber Harapan untuk melawan ketidakadilan. Saya Riawan Gani, seorang fasilitator dari Paroki Villa Melati Mas, Gereja Ambrosius, lulusan KPKS Santo Paulus Cabang Tangerang, Angkatan keempat. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 membawa dampak ketidakadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadilan ini muncul karena adanya berbagai faktor. Kurangnya pengetahuan yang baik tentang wabah ini yang berakibat pada perlakuan yang tidak adil terhadap sesama. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, sehingga hanya orang-orang yang memiliki koneksi dan kemampuan finansial yang lebih yang dapat memperoleh layanan yang baik. Tidak setianya orang dalam menjalankan protokol kesehatan. Kesenjangan terjadi di berbagai bidang, seperti terjadinya jurang yang semakin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Kalah bersaing yang membuat mereka semakin terpuruk karena pendapat yang turun drastis bahkan bangkrut. Juga pada bidang sosial, di mana kurangnya pergaulan yang disebabkan oleh tuntutan protokol kesehatan, membuat ikatan-ikatan relasi sosial menjadi renggang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan sosial seperti ini dapat menyebabkan orang menjadi apatis dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam pertemuan kedua ini, mengisahkan seruan Nabi Amos kepada orang Israel agar berbuat baik, menghindari hal-hal yang jahat, dan menegakkan keadilan. Itulah syarat bagi setiap orang untuk memperoleh keselamatan. Potret situasi orang Israel pada waktu itu. Hidup dalam kemakmuran yang menyebabkan gaya hidup masyarakat yang konsumerisme, di mana mayoritas kekayaan dikuasai oleh kelompok tertentu. Ketidakadilan sosial ada di mana-mana. Penguasa dan orang kaya menipu serta memeras orang kecil. Kemerosotan moral hidup beragama palsu, beribadah yang meriah, menyembah berhala, dan tidak mencari Tuhan. Bercermin pada teks Amos, kita dituntun untuk berbuat baik dengan membantu orang yang terkena dampak COVID-19 dengan memperlakukan mereka secara manusiawi. Memperkuat rasa solidaritas terhadap sesama yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Menciptakan keadilan bagi sesama yang menderita, sehingga orang dihargai martabat kemanusiaannya. Sebelum kita masuk ke pendalaman kitab suci ini, kita mulai dengan doa pembuka. Marilah berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan adil, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang hendak merenungkan dan mendalami sabda-Mu. Kami mohon terangilah hati dan budi kami dalam mendalami sabda-Mu ini, agar kami boleh mengalami kasih dan kemurahan-Mu yang memampukan kami untuk berbuat baik dan adil. Dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita membahas detail pendalaman kitab suci ini, kita simaklah siapakah Nabi Amos. Amos merupakan seorang peternak domba dari Tekoa dekat Bethlehem, di bagian selatan Israel. Profesi lain dari Amos adalah pemetik buah arah. Meskipun demikian, ia dipanggil Tuhan menjadi nabi dan bernubuat di wilayah utara Israel. Ia diperkirakan berkarya pada pemerintahan Raja Yerobeam kedua di kerajaan utara dan Raja Uzia di kerajaan selatan. Gaya hidup pada zaman Nabi Amos di tengah kemajuan dan kemakmuran negara Israel mendatangkan mentalitas konsumerisme, ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, dan hidup keagamaan yang palsu. Mereka yang berkuasa dan kaya raya memakai keunggulan mereka demi kemapanan hidup mereka sendiri. Terjadi penindasan dan ketidakpedulian terhadap masyarakat kecil. Ibadah mereka yang kelihatannya dipenuhi dengan kurban bakaran
tidak sesuai dengan praktik hidup harian yang amat jauh dari kebenaran dan keadilan. Pesan yang dibawa oleh Nabi Amos adalah tampil untuk membela hak orang-orang kecil dan menubuatkan mengenai keruntuhan dan kehancuran Israel. Demikianlah sedikit potret kejadian pada waktu Nabi Amos berkarya. Selanjutnya, kita akan membaca dari Nabi Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong-lorong akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada perikop bacaan pada pertemuan pertama dan kedua memiliki suatu kesatuan, seperti ungkapan carilah Tuhan, yang mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia perlu didekati untuk memperoleh kehidupan. Pada perikop kedua ini, pada ayat 14, Nabi Amos mengarahkan perhatian pada pendengarnya kepada perlakuan yang adil terhadap sesama yang merupakan suatu ajakan untuk mencari Tuhan, meskipun objeknya berbeda, yaitu yang baik, supaya Tuhan menyertai mereka serta mengampuni mereka. Tuhan pasti akan menyertai mereka seperti yang mereka harapkan. Itu terjadi jika mereka mencari yang baik. Namun ketika mereka mencari yang jahat dan melakukan ketidakadilan, maka Tuhan akan berlalu dari mereka. Di ayat 15 disebutkan dengan jelas agar mereka menegakkan keadilan yang dapat dipadankan dengan pencarian akan kebaikan dan sikap meninggalkan kejahatan. Pada kesempatan lain ditegaskan bahwa Tuhan lebih mengutamakan keadilan sosial daripada kurban persembahan. Keadilan sosial merupakan perwujudan dari relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika manusia adalah ciptaan yang paling berharga, maka perlakuan yang adil terhadap sesama berarti menghargai Tuhan. Warta dan kritik para nabi biasanya dialamatkan kepada mereka yang memegang tampuk kekuasaan, yaitu pihak-pihak yang memainkan peranan penting sebagai pengatur kesejahteraan dan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat. Mereka harus menegakkan keadilan, sebab mereka memiliki kekuasaan untuk itu. Namun masyarakat kebanyakan juga mendapatkan kritik serupa agar keadilan sesungguh-sungguhnya ada dan hidup di tengah masyarakat. Amos 5 ayat 24 berkata begini, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam perikop Amos inilah yang akan kita dalami. Kita diajak untuk memperhatikan keadilan sebagai syarat untuk memperoleh kehidupan. Upaya menegakkan keadilan sama dengan upaya untuk menegakkan kehidupan, baik kehidupan sendiri maupun kehidupan sesama. Teks ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menegakkan keadilan dalam lingkungan sosial kita, terutama di tengah situasi pandemi sekarang ini. Pada ayat 16 dan 17, menunjukkan suatu konsekuensi yang akan terjadi bila keadilan tidak ditegakkan, akan timbul ratapan dan berkabung. Ratapan itu terjadi karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Selanjutnya kita membaca teks secara mendalam. Yang pertama, carilah dan cintailah yang baik. Bila dihubungkan dengan ayat 4 dan 6, menyatakan bahwa
Tuhan yang baik, di mana kata baik atau top menyiratkan hubungan horizontal dengan sesama dan Tuhan, dan menyiratkan hubungan vertikal dengan Tuhan. Amos menegaskan bahwa pencarian kebaikan akan membuat orang Israel hidup dan disertai oleh Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Karena Tuhan adalah sumber kebaikan, Ia akan menyertai semua orang yang mencari dirinya. Ia juga akan melimpahkan kehidupan kepada mereka yang mencari yang baik. Sebab pada dasarnya, kebaikan membawa kehidupan. Yang kedua, bencilah yang jahat. Merupakan peningkatan dari ayat sebelumnya, jangan mencari yang jahat. Jika cinta mendekatkan pada Tuhan, maka benci menjauhkan dari yang jahat. Yang ketiga, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Pada zaman dahulu, pintu gerbang merupakan tempat orang berkumpul, sehingga persoalan yang muncul biasanya diselesaikan di pintu gerbang. Salah satu contohnya adalah kisah Boas yang mengambil Ruth sebagai istrinya. Hal ini diputuskan di pintu gerbang kota. Maksud utama dari penunjukan pintu gerbang kota adalah supaya suatu masalah dapat diketahui oleh banyak orang, sehingga kasusnya menjadi terang benderang. Yang keempat, ratapan. Merupakan konsekuensi yang lahir karena tidak adanya keadilan sehingga Tuhan meninggalkan mereka. Di ayat 14 disebutkan bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka seperti yang mereka harapkan. Itu terjadi ketika mereka mencari yang baik. Namun ketika mereka mencari yang jahat dan melakukan ketidakadilan, Tuhan akan berlalu dari mereka. Itulah masa berkabung dan meratap, sebab Tuhan tidak lagi menolong mereka. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau terlibat dalam ketidakadilan dan kejahatan yang mereka perbuat. Keadilan sosial menciptakan kehidupan yang baik dan harmonis. Karena setiap orang diperlakukan dengan baik, dengan harkat, martabat, dan hak-haknya. Idealisme seperti inilah yang diharapkan di dalam kehidupan bersama. Sebab keadilan akan memperkuat kehidupan bersama dan meningkatkan penghargaan terhadap masing-masing pribadi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, praktik keadilan mengalami tantangan berat. Karena situasi wabah menyebabkan orang lebih mementingkan dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Orang yang mempunyai finansial lebih baik mendapatkan akses kesehatan yang lebih mudah, yang dapat menimbulkan iri hati. Kejahatan meningkat karena merasa martabat manusiawi mereka tidak dihargai. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin makin tajam. Yesus sendiri mengecam ketidakadilan dan praktik yang menjauhkan solidaritas seperti yang dijalankan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka hanya dapat berkata, tetapi tidak berbuat. Berikut ini refleksi terhadap pertanyaan yang mendalam. Yang pertama, apakah kita tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini? Yang kedua, ketika menemui ketidakadilan, apa usaha kita untuk melawan ketidakadilan tersebut? Yang ketiga, apa yang dapat kita perbuat dan kita lakukan untuk meningkatkan solidaritas pada sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi COVID-19 ini? Yang keempat, bagaimana kita dapat menjembatani kesenjangan sosial di dalam lingkungan kita? Kiranya pendalaman BKSN pada pertemuan kedua ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita yang dapat dijadikan rema seperti pada Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan. Sebelum kita akhiri,
Marilah kita berdoa dan memohon berkat. Allah Bapa yang baik dan adil, syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam sharing iman ini. Kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang menerangi hati dan budi kami untuk mencari dan mencintai yang baik, membenci yang jahat, serta menegakkan keadilan. Berkatilah kami agar kami dapat menghayati dan mengamalkan sabda-sabda-Mu ini dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, saya Riawan, mohon pamit dan undur diri. Kita jumpa lagi di video pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.